Halo kaum intelektual sekalian. Guys, salah satu alasan yang paling utama kenapa suatu negara itu atau suatu bangsa atau suatu masyarakat itu kesurupan agama, alasannya adalah karena faktor algoritma media sosial. Wow, gila, luar binasa. Jadi kalau saya bahas masalah kesurupan agama, mabuk agama, dan lain sebagainya, akan banyak orang yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi tanpa kita sadari guys, media sosial itu juga mempengaruhi kita kesurupan agama dan mabuk agama. Yap, algoritma lebih tepatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa algoritma itu menciptakan seseorang itu kesurupan agama atau mabuk agama? Dulu saya berpikir, dengan lahirnya media sosial, dengan adanya media sosial, kita akan semakin toleransi. Tapi ternyata enggak, guys. Ternyata media sosial itu bikin kita semakin intoleran. Ada semacam keanehan. Aneh bin ajaib. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh doktrin agama itu sendiri? Apakah yang salah itu agamanya, ajarannya, ayatnya, atau oknumnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kemudian selain itu, selain faktor daripada algoritma media sosial, ternyata pengaruh daripada politisi juga kuat banget guys. Terutama pada saat kampanye. Jadi politik identitas itu sangat mempengaruhi orang kesurupan agama. Sangat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa politik identitas juga mempengaruhi? Kemudian selain politik identitas, faktor ekonomi juga mempengaruhi. Jadi kalau suatu negara itu semakin terpuruk, ya semakin miskin ya, maka biasanya mereka akan mencari pelampiasan, akan mencari pelarian, yaitu agama. Sehingga apa? Sehingga mereka itu lebih fokus pada agama daripada mengurusi yang namanya kehidupannya. Lebih fokus pada agama daripada mengurusi yang namanya ekonominya. Sehingga apa? Sehingga makin hari, makin lama, makin terpuruk. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusinya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bahas ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang, kelonjotan gitu. Kalau sudah bahas agama itu akan banyak orang yang sensitif gitu. Tapi di video ini saya benar-benar netral ya. Saya melihat dari berbagai sudut pandang. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir. Biasanya orang yang ngajak berpikir di Konoha itu dibenci. Sama seperti Tan Malaka. Tan Malaka mengajak orang berpikir, tapi dia malah dibunuh oleh bangsanya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berisiko? Berisiko. Tapi, walaupun ini berisiko, demi kemajuan bangsa kita, tetap saya buka. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, media sosial itu tanpa kita sadari mempengaruhi kita semakin intoleran, semakin kesurupan dalam beragama, semakin mabuk agama. Apa sih definisi kesurupan dalam beragama? Kesurupan dalam beragama itu mereka beragama secara berlebihan dan sangat brutal sekali. Biasanya mereka itu anti perbedaan. Mereka menganggap bahwa tafsirnya yang paling benar. Mereka menganggap bahwa alirannya yang paling benar. Mereka menganggap bahwa pengajiannya yang paling benar. Mereka menganggap bahwa gereja mereka yang paling benar. Mereka menganggap bahwa komunitas mereka yang paling benar. Itu adalah orang yang kesurupan dalam beragama. Padahal yang namanya tafsir, yang namanya keyakinan itu belum tentu benar. Kenapa? Karena tidak cukup bukti. Tidak bisa dibuktikan secara empiris juga gitu. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, media sosial itu sangat-sangat mempengaruhi. Contoh misalnya, jadi algoritma di YouTube, di TikTok, di Facebook itu tanpa kita sadari, mereka akan memberikan video yang sesuai dengan selera kita. Contoh misalnya, kita suka video tentang misalnya
mengkritik agama tertentu, maka algoritma akan memberikan video-video yang mengkritik agama tertentu. Kemudian kalau kita misalnya intoleransi, ya, maka akan ada video-video konten-konten intoleransi datang ke kita. Kalau kita misalnya nih menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar, maka ya video-video yang datang ke kita itu video-video yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi algoritma itu cara kerjanya sama seperti otak manusia. Kalau kita suka wanita di media sosial, wanita yang joget-joget maksudnya ya, joget-joget nggak jelas gitu ya, maka ya di TikTok atau di HP kita, pokoknya di semuanya, di semua lini akan ada video-video seperti itu. Ya, kemudian kalau kita suka misalnya mengkafirkan agama lain, maka akan muncul video-video seperti itu. Jadi algoritma itu sebenarnya tergantung kita. Yang mengontrol algoritma itu siapa? Kita. Bukan media sosial yang mengontrol kita. Ini jangan kebalik ya. Di Konoha saya perhatikan ya, justru media sosial itu yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol media sosial. Kalau di negara maju, kita yang mengontrol media sosial, bukan media sosial yang mengontrol kita. Berbeda dengan negara yang susah maju. Seperti Konoha. Konoha, media sosial yang mengontrol kita. Jadi kalau kita suka video-video misalnya agama kita yang paling benar, misalnya aliran kita, misalnya aliran ABC misalnya, ya dalam agama kita. Oh, kalau melakukan ritual ibadah nih harus seperti ini nih salah. Nah, video-video seperti ini akan datang ke kita terus gitu ya. Contoh misalnya, kita ambil contoh lain. Oh, di agama lain itu, oh salah, mereka itu punya Tuhan banyak. Oh, Tuhannya harus satu dong. Nah, video-video seperti ini akan muncul ke beranda kita. Terus menerus kita didoktrin, didogma, terus gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini membentuk yang namanya algoritma di media sosial kita. Dan ini akan memicu terjadinya intoleran. Kenapa terjadi kasus-kasus intoleran di Konoha seperti bubarin paksa, kemudian persekusi rumah ibadah orang lain, ya kemudian mempersulit izin dan sebagainya. Karena apa? Ada fakta yang jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak orang yang kejang-kejang ya. Jadi gini, di media sosial orang-orang seperti ini biasanya akan muncul seperti misalnya kasus-kasus seperti ini juga gitu. Misalnya di negara lain, di India misalnya. Di India ada pengerusakan rumah ibadah umat Umis misalnya. Ya, jadi umat Umis yang ada di India ini ya, rumah ibadahnya dihancurkan, dipersekusi, ya, dipersulit, dibubarin paksa. Kemudian di Eropa juga seperti itu. Ya, Umis yang ada di Eropa itu diusir misalnya. Kemudian Umis yang ada di negara-negara lain misalnya, ya mereka diperlakukan tidak baik gitu. Umis-umis ini gitu. Nah, mereka jadi berpikir, lah di negara lain kan kita diperlakukan seperti itu. Ya kita harus melakukan yang sama dong. Nah ini jahatnya media sosial tanpa kita sadari. Itu guys, tanpa kita sadari. Ini jarang dibongkar. Jadi ini semacam gelembung media sosial. Kita tidak akan bisa lepas dari kejadian-kejadian seperti ini kalau kita tidak mengubah pola pikir kita. Artinya gini, kalau misalnya di negara lain ada misalnya nih Umis dipersekusi misalnya atau dibubarin paksa misalnya, ya kita kan harus menstop dari sekarang gitu. Ya kalau kita saling membalas satu sama lain, kapan selesainya coba? Kapan selesainya kasus-kasus intoleransi yang ada di Konoha? Nggak bakal selesai. Ya saya ngomong seperti ini juga nanti saya akan dianggap memprovokasi. Enggak, saya nggak memprovokasi gitu. Saya tidak mengajak yang satu video untuk tidak beragama. Bukan, saya tidak mengajak yang satu video untuk mempersekusi. Enggak. Tujuan saya itu jangan ya, kejadian seperti ini jangan terulang gitu. Itu tujuan saya. Bukan yang aneh-aneh gitu. Kemudian, selain itu, faktor daripada politik identitas. Politik identitas ini juga mempengaruhi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu semakin intoleran. Karena gini, pejabat-pejabat atau calon-calon pejabat akan mengatakan, pilihlah saya. Kalau kalian pilih saya, kalian akan masuk surga. Kalau tidak memilih saya, kalian masuk neraka. Nah, prinsip semacam inilah yang membentuk masyarakat itu jadi makin intoleran. Karena mereka menganggap, oh kalau saya memilih ini, saya akan masuk surga. Misalnya, ada inisialnya A misalnya. Ada pemuka agama di Konoha yang mengatakan, kalau lu pilih pejabat A ini, orang yang cerdas ini ya,
Ya, masyarakat A memilih pejabat A gitu misalnya. Ya, orang cerdas milih pejabat A misalnya. Ya, kalau lu milih ini, lu masuk surga. Ada misalnya dakwah seperti itu atau ceramah seperti itu. Kita kan biasanya nggak mempertanyakan, benarkah seperti itu? Gimana kita mau masuk surga kalau memilih dia? Kan harusnya kita itu mempertanyakan. Cuman kan otak berpikir kritis kita itu kan sudah dilucuti ya dari semenjak kecil, dari semenjak TK. Dari semenjak TK kan kita kan sebenarnya sudah didoktrin untuk jangan menggunakan akal ya. Menggunakan akal itu stres ya. Gunakanlah iman gitu. Cukup imani saja. Jangan menggunakan akal. Ya, menggunakan akal itu stres. Ya, cukup menggunakan agama. Sehingga apa? Sehingga gedenya dia nggak akan bisa berpikir kritis. Kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau lu milih ini masuk surga, ya kita juga mengiyakan gitu. Karena kita sudah dilatih dari kecil untuk tidak berpikir kritis. Ya, sudah dilucutin gitu ya. Sebenarnya semua anak kecil itu semenjak lahir mereka sangat-sangat curiosity gitu ya. Sangat penasaran, tapi karena lingkungan, orang tua, ya pertemanan dan sebagainya mengatakan kalau berpikir kritis itu sesat, masuk neraka, ya, nanti bisa stres. Ya, menggunakan akal itu stres sehingga apa? Sehingga kita tidak mau berpikir kritis. Yang ada apa? Yang ada ya kejadian-kejadian seperti kasus intoleransi. Kalau ada yang mengatakan lu memilih pejabat ini masuk surga, kita tidak pernah berpikir kritis apakah itu benar, apakah surga itu ada, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Tapi permasalahannya, ya yang jadi permasalahan itu kita itu ya larut ke hal-hal yang seperti ini ya. Larut ke hal-hal yang tidak mengajak kita untuk berpikir kritis ya, seperti politik identitas. Nah, politik identitas ini kan sebenarnya harusnya dilarang ya di negara yang menjaga toleransi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena gini guys, kenapa pejabat itu menggunakan agama untuk berkampanye? Apa alasannya? Alasannya itu karena itu harga yang murah gitu. Menggunakan agama itu murah banget ya harganya. Tapi itu paling mudah menjadikan negara hancur gitu. Paling mudah ya bikin negara kita konflik gitu. Kenapa? Karena langsung bawa-bawa Tuhan gitu. Ya cuman kan ini kan kita kurang sadari gitu ya. Kenapa? Karena kurangnya berpikir kritis. Politik identitas itulah yang menghancurkan suatu negara tanpa kita sadari. Ya, banyak tuh ya kejadian seperti Ahok versus Anies zaman dulu. Itu kan kasus politik identitas. Sebenarnya itu bukan puncak guys, itu permulaannya tanpa kita sadari. Harusnya ada undang-undang melarang misalnya bawa dalil agama untuk kampanye. Harusnya seperti itu di negara yang demokrasi. Kalau nggak terulang lagi seperti kasus Ahok versus Anies. Di daerah-daerah kan ada banyak itu kasus Ahok versus Anies ya, tapi jumlahnya kecil. Cuman yang sering mengalah itu kalau saya perhatikan ya kelompok minoritas. Jadi kita nggak perang saudara itu karena kelompok minoritas itu mengalah. Coba kalau seperti di negara lain gitu, ya di India misalnya, di Pakistan ya, di negara-negara lain perang saudara. Jangankan yang beda agama, satu agama juga bisa perang saudara. Jadi perang saudara itu sangat-sangat ini guys ya kalau saya perhatikan sangat sangat tidak bisa dihindari kalau sudah bawa-bawa agama. Dulu di Eropa juga pernah terjadi perang saudara, bahkan antara Kristen dan Katolik ya, Kristen Protestan dan Katolik itu terjadi perang saudara. Karena apa? Karena bawa agama. Jadi politisi-politisi di Konoha itu nggak kapok gitu ya bawa agama. Dan masyarakat itu juga nggak teredukasi gitu ya. Sedikit-sedikit bawa agama, politik bawa agama. Sehingga apa? Sehingga kita intoleran. Kita menganggap bahwa yang beda pilihan dengan kita kafir ya, yang beda pandangan dengan kita kafir. Jadi kita hidup dalam bubble seperti itu ya. Bubble identitas ya. Kalau berbeda pandangan politik dengan kita dianggap kafir gitu ya, dianggap masuk neraka ya, sesat dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian faktor ekonomi juga. Jadi kalau suatu negara itu tekanan ekonominya kuat, maka biasanya mereka akan mencari pelarian agama. Kalau tekanan ekonominya nggak terlalu kuat, misalnya nih ya di negara-negara maju ya, rata-rata ekonominya makmur, damai dan sebagainya. Biasanya mereka
tidak terlalu mabuk agama, nggak terlalu kesurupan agama gitu, nggak terlalu. Jadi seseorang itu kesurupan agama itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, stres, mikirin ekonominya gitu. Harusnya kan kita menyelesaikan masalah ekonomi itu ya. Jadi masalah ekonomi itu mempengaruhi seseorang mau agama. Harusnya kan kita menyelesaikan masalah ekonomi, bukan mau meninggalkan masalah ekonomi. Dikonohkan seperti itu. Kita punya masalah ekonomi nih, contoh ya, bukan berarti saya si paling kaya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi setidaknya berkecukupan gitu ya. Gini kan, kalau misalnya ini ada masalah ya, katakanlah misalnya, oh kita masalah ekonomi. Contoh misalnya, pendapatan kita kecil gitu ya. Misalnya gajinya cuma di bawah UMR atau setara UMR gitu ya. Tapi kita punya tanggungan banyak, punya banyak anak misalnya, kemudian tanggungan terhadap keluarga misalnya. Nah ini kan harusnya kan bisa diselesaikan ya. Selesainya gimana? Kita kan udah tahu gaji kita cuma setara UMR gitu ya, atau gaji kita nggak cukup ya. Tapi kenapa kita punya banyak anak? Kan bisa dikontrol kan? Iya kan? Harusnya kan seperti itu kalau berpikir kritis, tapi kan kita nggak pernah berpikir kritis. Menyelesaikan ekonomi harusnya seperti itu ya. Jangan terlalu banyak gitu ya. Ya maksimum maksimum 3 atau 2 gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini mempengaruhi ekonomi kita gitu. Udah tahu gajinya kecil tapi punya anak banyak gitu. Kemudian udah tahu gajinya kecil tapi tidak mau mengembangkan diri. Harusnya kan berpikir dong ya. Gimana caranya supaya penghasilan lebih banyak lagi gitu. Misalnya kita punya kemampuan lain gitu ya. Apapun itu ya. Ya seperti misalnya zaman sekarang kan gampang kan sebenarnya kan. Ya melukis ya, bisa melukis tuh ya. Kemudian kita melukis sambil menawarkan di media sosial bisa kok ya. Kita kemampuannya menulis misalnya, seperti saya misalnya, saya kemampuannya menulis gitu ya. Skill saya itu menulis. Ya, YouTuber itu sebenarnya cuma sampingan doang. Maksudnya karena saya suka ngobrol juga gitu ya. Daripada saya ngobrolnya nongkrongnya di tempat-tempat yang dulu saya suka ngobrol ya di tempat-tempat yang tidak bagus gitu ya. Saya suka nongkrong dulu ya. Jadi tempat nongkrong saya itu pindahin ke YouTube gitu. Jadi mohon maaf bagi interview ya. Karena saya suka nongkrong dulu ya. Istri saya suka ngomel-ngomel. Ngapain kamu nongkrong di luar? Ya, mending kamu nongkrong di rumah aja sama aku katanya gitu. Ya karena istri saya juga nggak terlalu ini ya, maksudnya ya nggak mungkin nongkrong seperti di luaran kan. Ya istri saya juga terbatas kan, pengetahuannya juga terbatas gitu. Sehingga apa? Sehingga saya mengajak yang nonton video untuk nongkrong gitu. Jadi secara tidak langsung saya nongkrongnya di YouTube gitu. Dulu saya nongkrong berjam-jam gitu. Sekarang saya nongkrongnya di YouTube berjam-jam gitu. Jadi saya pindahin aja gitu. Kemudian ya tanpa kita sadari kan, kita itu sebenarnya ya dari kecil itu sudah dibatasi untuk berpikir kritis ya. Yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi agama. Ya, makanya saya selalu menganjurkan mari kita berpikir kritis, berpikir kritis. Ya, cuma kan warga Konoha kan nggak mau diajak berpikir. Ya, ujung-ujungnya seperti ini ya. Ketika kita mengalami masalah ekonomi, bukannya memperbaiki ekonomi, malah nyari pelarian, yaitu agama gitu. Apakah agama itu menyelesaikan? Ya nggak juga sih sebenarnya. Ada menyelesaikan, tapi enggak. Tapi kalau kita jadi pemuka agama, kita punya bayaran, ceramah ya jutaan misalnya, ya boleh aja menyelesaikan masalah. Tapi kan kalau kita sebagai umat biasa, ya kita yang bayar kan. Kita yang tetean gitu ya, atau kita yang patungan gitu, bayar pemuka agama kan. Bukan berarti saya mengatakan beragama itu nggak boleh, boleh aja. Tapi harusnya kan agama itu kan memberikan solusi, solusi ekonomi gitu ya. Gimana supaya ekonomi kita bagus. Harusnya pemuka agama itu merangkap sebagai orang yang ngerti ekonomi gitu ya, financial education gitu. Harusnya pemuka agama seperti itu. Ya supaya apa? Supaya umatnya juga ya, terlepas dari yang namanya masalah ekonomi. Ya kalau kita kesulitan dalam ekonomi itu artinya kita tidak punya value ya. Mohon maaf bagi interview, bukan saya paling value ya. Saya punya kemampuan menulis, kemudian saya punya hobi membaca buku, lalu saya jual buku di media sosial. Emang itu salah enggak kan? Apakah ini melanggar hukum enggak kan? Tapi di Konoha itu kalau orang jualan itu ya saya perhatikan ya nggak terlalu diapresiasi orang jualan.
Ya, kita tuh lebih mengapresiasi orang yang ngemis-ngemis online ya, ngemis-ngemis donasi di pinggir jalan ya, ngemis-ngemis, oh pokoknya ngemis-ngemis ya, kita tuh lebih mengapresiasi pengemis daripada orang yang berusaha jualan. Apa yang salah dengan jualan? Nggak ada kan? Kita tuh menjual itu kan kita punya jasa gitu. Kita punya skill, punya kemampuan, kita nulis buku. Nulis buku itu bukan waktu yang singkat, guys. Butuh pikiran gitu. Butuh fokus gitu. Konsen, waktu, tenaga kita. Berjam-jam, berbulan-bulan. Itu yang ditukar dengan duit. Itu namanya value. Misalnya saya nulis buku nih ya. Saya nulis buku ini bukan simsalabim abakadabra langsung cari. Enggak. Ini butuh perencanaan, butuh ide, kemudian butuh segalanya, waktu ya, waktu saya tersita, begadang, dan sebagainya, berbulan-bulan. Ya, masa saya jualan buku, terus ada yang mengatakan, lu itu ya nyari duit, ujung-ujungnya duit, ujungnya duit. Ya, itu kan jarang ya. Kalau saya perhatikan orang yang nulis sendiri bukunya, jual sendiri kan jarang ya. Sangat jarang orang seperti itu ya. Jadi ini value namanya. Kita jualan buku itu value, guys ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau ada orang jualan buku, oh kamu nyari duit. Ya, semua orang nyari duit, bayi juga nyari duit. Bayi itu ya tanpa kita sadari punya value. Apa value bayi? Kalau dia nangis itu ditukar dengan apa? Dengan susu kan. Jadi itu ada transaksi, guys, tanpa kita sadari. Bayi itu dari kecil juga sudah jualan tanpa kita sadari. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.